ويح محمد ما أحدث فيه وذاك محمد إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. لوددت لو أذهب إليه فأخترطه بالسيف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke episode 7. Lanjut dari episode sebelumnya yang mengisahkan keberanian sang penggembala domba Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Quran di depan petinggi Quraisy. Jangan lupa like dan subscribe untuk selalu update episode film Omar. Saksikan alur demi alur, jangan di skip karena bisa saja ada jawaban dari kekalutanmu berasal dari perilaku atau suri tauladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Episode 7 diawali Abdullah bin Mas'ud yang sedang dipersekusi oleh para petinggi Quraisy karena dengan beraninya membacakan ayat Al-Quran di hadapan petinggi Quraisy yang jelas-jelas ditentang oleh para petinggi dan kaum kafir Quraisy. Di lokasi yang sama terlihat Umar bin Khattab yang tidak ikut serta dalam persekusi karena sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Kemudian Umar bin Khattab menceritakan keresahan tentang kaumnya yang mulai kehilangan kemanusiaan dan sopan santun kepada sang adik dan saudaranya yaitu Fatimah, Zaid, dan Said. Selain keresahannya, Umar juga merasa kagum dengan kesabaran dan persatuan umat muslim. Umar merasa kalut antara keresahan terhadap kaumnya dan kekaguman terhadap umat muslim, hingga muncul di pikiran Umar untuk berniat membunuh Nabi Muhammad SAW yang dianggap menimbulkan perpecahan kaum, dan kemudian menyerahkan diri kepada Bani Hashim untuk mendapatkan hukuman yang setimpal demi mengakhiri perpecahan dan masalah yang terjadi dan menjadikan bangsa Arab seperti sedia kala. ويح محمد ما أحدث فيه وذاك محمد إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. لوددت لو أذهب إليه فأخترطه بالسيف. Lanjut, dikisahkan Abu Bakar sedang menemani Rasulullah untuk berdoa di depan Ka'bah. Tak lama kemudian, keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah diketahui oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal memberitahukannya kepada seluruh petinggi Quraisy untuk segera mengusir Rasulullah dari Ka'bah. Sempat terjadi perdebatan antara Abu Jahal dan Abu Bakar yang melindungi Rasulullah SAW. Karena semakin memanas dan Abu Bakar tetap dengan perlindungannya terhadap Rasulullah SAW, akhirnya petinggi Quraisy tanpa belas kasihan mempersekusi Abu Bakar. Kembali Umar menyaksikan persekusi yang dilakukan para petinggi Quraisy terhadap umat muslim dan menambah keresahan di hati Umar bin Khattab. Abu Bakar yang sempat tak sadarkan diri dan membuat khawatir hati sang ibu dan ayahnya akhirnya mulai pulih. Namun Abu Bakar tidak bersedia makan dan minum sebelum melihat langsung keadaan Rasulullah SAW selepas peristiwa penyerangan terhadap Rasulullah. Abu Bakar meminta sang ibu untuk memanggil Ummu Jamil bin Al-Khattab untuk mengantarkannya mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Atas permintaan Abu Bakar, akhirnya Ummu Jamil dan sang ibu memapah Abu Bakar untuk menemui Rasulullah. Sedikit berbincang, Abu Bakar kemudian memanggil sang ibu dan meminta doa kepada Rasulullah untuk keberkahan sang ibu dan dihindarkan dari api neraka. Dan akhirnya hati sang ibu tergerak dan memeluk Islam. اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله. أبو بكر وهذه أمي عسى أن يستنقذها من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Kabar penyerangan terhadap Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW terdengar hingga ke semua kalangan kaum Quraisy, termasuk Abu Zaifah bin Rabi'ah. Abu Zaifah yang mendengar kabar tersebut bergegas menemui sang ayah untuk menanyakan kebenaran kabar yang diberitakan bahwa sang ayah adalah salah satu dari beberapa petinggi Quraisy yang melakukan penyerangan terhadap Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW.
Abu Huzaifah menentang sang ayah karena telah melukai Abu Bakar yang memiliki kepribadian yang sangat amat baik. Perdebatan pun terjadi. Abu Huzaifah mengingatkan sang ayah untuk tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Abu Jahal. أبو بكر يا أبتي عف الناس لسانا وأحسنهم خلقا وأرقهم فؤادا تنزل عليه بن عليك حتى لم نعد نعرف وجهه. قد فعلت ما فعلت لست فخورا به ولا نادما عليه. Kemudian terlihat Walid bin Walid menghampiri Salamah dan Ayas di tempat di mana mereka dikurung untuk memberikan sedikit makanan secara diam-diam. Namun sialnya Abu Jahal mengetahui hal tersebut dan melaporkannya ke ayah Walid, yaitu Walid bin Al-Mughirah. Sang ayah pun memarahi Walid karena memberikan makanan kepada seseorang yang sedang dalam hukuman. Saat itu ada juga Khalid yang curiga terhadap Walid bahwa Walid juga sudah memeluk Islam. Namun Walid menjawab bahwa ia belum Islam, tetapi Walid hanya bersikap adil dan merasa kasihan dengan Salamah dan Ayas. Kemudian sang ayah memerintahkan Walid untuk meminta maaf kepada Abu Jahal. Akan tetapi Walid tak bersedia melakukannya. أسأت حيث أردت أن تحسن يضعون عصبية الجاهلية ويعلون صلة الرحم. إنك لتقول بقولهم الجاهلية. هل أسلمت أيها الوليد؟ ما أسلمت. اذهب إلى أبي الحكم واعتذر منه. لا والله لا أفعل. لا والله لا أفعل. Lanjut terlihat Abdullah bin Suhail yang sedang duduk termenung di sebuah tempat, dan tak lama kemudian Umar bin Khattab melihat Abdullah dan menghampirinya. Umar bertanya kepada Abdullah perihal apa yang membuatnya risau. Abdullah bin Suhail pun meminta pendapat kepada Umar tentang dua hal dan mana yang harus dipilih antara kemauan hati atau kemauan untuk menyenangkan orang lain. Dan Umar pun bertanya kepada Abdullah apakah pertanyaannya tentang Islam. Abdullah pun terdiam tanpa sepatah kata pun. Umar pun berpendapat mengikuti hati lebih terhormat dibandingkan melawan hati hanya untuk menjadi seseorang pengecut untuk mencari keselamatan. Umar berkata, bila Abdullah memilih Islam, bersiaplah berhadapan denganku dan kita lihat siapa yang akan menang dengan terhormat. Abdullah pun mengatakan kepada Umar, Anda harus menang wahai Umar. إن كان الإسلام هو ما يراود فؤادك فأطعته وجهرت به وتحملت له المغال فأنت خصمي الجدير بإعجابي وتعظيمي. أما إن جبنت وأثرت السلامة على غير ما تعتقد فأنت حليفي الجدير باحتقاري له وازدراء. بلى قد نصحتني يا ابن الخطاب. Keesokan harinya Abdullah dengan tekad bulat menyatakan keyakinannya terhadap Islam kepada sang ayah. Suhail bin Amr pun terkejut dan sangat marah terhadap Abdullah. Diusirlah Abdullah dan Suhail menyatakan bahwa tidak akan mengakuinya sebagai anak, dan Abdullah pun bergegas pergi. اعلم يا أبتي أني قد أسلمت وتبعت محمدا وكفرت باللات والعزى. وقد فعلتها يا عبد الله. اغرب عن وجهي أيها الصابئ. قد تبرأت منك فلست ولدي. Kemudian terlihat Umar berpapasan dengan Utbah bin Rabi'ah. Umar bertanya kepada Utbah perihal apa yang membuatnya terburu-buru. Utbah menyampaikan apakah benar bahwa Nabi Muhammad dan sahabat mengizinkan umat muslim untuk bermigrasi ke Habasyah. Umar pun mengiyakan kabar tersebut dan Utbah bergegas ke kediaman Abu Huzaifah karena Utbah mengetahui niatan anaknya untuk ikut dalam migrasi tersebut. Utbah pun mencoba melarang Huzaifah karena ekspedisi yang dilakukan akan sangat berbahaya karena Huzaifah akan berada di negara orang lain dan tidak terjamin atas keselamatannya. Huzaifah menyampaikan bahwa utusan Allah berkata, Habasyah adalah suatu negeri di mana kebenaran berlaku dan dipimpin oleh seorang raja yang menjamin keadilan untuk semua umat. سيد قومه عجز أن يحفظ ولده فتركه يهلك في أرض مضيعة وهوان. دار صدق كما وصفها رسول الله وملك لا يضم عنده أحد. وقال ذلك في الحبشة والنجاشي. Dikisahkan beberapa umat muslim bermigrasi ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan dan perlakuan tidak adil dari kaum Quraisy. قاسمنا محمد أبناءنا قاسمنا أبناءنا وقسم قلوبنا معه. Kembali ke Darun Nadwa, di mana para petinggi Quraisy bertukar pendapat
Terlihat seperti biasa Abu Jahal dan Utbah yang sedang beradu argumen mengenai bermigrasinya beberapa umat muslim ke Habasyah. Abu Jahal berpendapat untuk membiarkan hal tersebut dan berharap semua umat muslim pergi dengan harapan mendapatkan penolakan yang sama di negara lain dan muslim akan binasa. Namun Utbah berpendapat lain, bahwa lebih terhina dibanding mereka dibunuh oleh rakyatnya sendiri. واللاتي لا يذهبون إلا لمهلكهم وهم لا يشعرون. إنما العار أن يقتله الغريب وإن فارقوا ديننا وإن كان نحن أولى بخيرهم أو شره. Kemudian terlihat Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Ikrimah yang meninggalkan Darun Nadwa seusai musyawarah. Khalid bertanya kepada Umar, kenapa hari ini Umar sama sekali tidak memberikan pendapatnya seperti biasa. Umar pun berterus terang bahwa masalah yang terjadi membuatnya bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Umar berpendapat ketika membiarkan umat muslim bermigrasi dan kemudian tidak diterima di negeri asing, mendapatkan aib karena tidak mampu melindungi kaum, dan rasa malu ketika umat muslim diterima di negeri asing dan tidak diterima oleh kaumnya sendiri. أرجو أن يهلكوا في أرض الحبشة. إذا يقول الناس فرطوا بأفلاد أكبادهم وتركوهم يقتلون في دار مضيعة وهوان. نرجو أن يحسن إليهم النجاشي. إذا قالت العرب أفزعوا أبناءهم وأمنهم الغريب. Dikisahkan beberapa umat muslim telah sampai di Habasyah atau Abisinia dan menemui sang raja untuk mendapatkan perlindungan. Terlihat Utsman bin Affan menghadap sang raja untuk menyampaikan beberapa hal mengenai bantuan perlindungan terhadap umat muslim. Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi, bertanya kepada Utsman perihal alasan kenapa Habasyah yang mereka tuju. Utsman menyampaikan bahwa utusan Allah berpesan untuk bermigrasi ke Habasyah karena Habasyah merupakan suatu negeri di mana kebenaran berlaku dan dipimpin oleh seorang raja yang menjamin keadilan untuk semua. Raja Najasyi pun menerima kedatangan umat muslim dan memberikannya perlindungan. Dan sang raja menyampaikan perihal kebutuhan umat muslim selama di Habasyah dan bersedia membantu untuk mencukupi kebutuhan umat muslim. Utsman menyampaikan bahwa semua telah tercukupi kecuali mereka merasa bersedih karena kehilangan dan jauh dari Mekah. Raja Najasyi yang bijaksana memberikan pesan untuk bersabar. Jika memang benar yang mereka percaya adalah utusan Allah, umat muslim akan menerima kemenangan. يغالب أحدهم قومه فإن غلبهم فازوا. ما أحسن ما قلت أيها الملك. ولكن الصبر. Kembali ke Darun Nadwa, terlihat semua petinggi Quraisy terkejut dengan diterimanya imigran dari Mekah sekaligus atas perlindungan yang diberikan Raja Habasyah kepada umat muslim. Utbah bin Rabi'ah menyampaikan pendapatnya bahwa perlindungan Raja Habasyah terhadap umat muslim akan berpengaruh terhadap perdagangan di Mekah bila sebagian besar umat muslim bermigrasi ke Habasyah. Dan Utbah berpendapat untuk mengurangi tekanan terhadap umat muslim dan membujuk umat muslim untuk kembali ke Mekah. لا أرى لكم إلا أن تخففوا هنا الأذى عن أصحاب محمد. طمأنهم بعضنا كلام يرضيهم منا ويشجعهم على الرجوع. Demikianlah sahabat Audisi, akhir dari episode 7. Nantikan alur cerita film series Omar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.